Selamat sore Bu Dwita, selamat sore semuanya. Alhamdulillah baik, semoga semua juga baik di sana. Gitu, pindah. Ya. Oke, terima kasih. Saya langsung share screen aja. Ini juga terima kasih nih, ada teman-teman dari Timor Leste rupanya di Zoom ya. Wah, keren ini. Jadi kita bikin apa namanya? Bukan ruang belajar, apa sih? Kuliah umum ini jadi kuliah umum internasional. Keren. Ini hanya terjadi di Andi Academy doang ini. Parah nih, Andi hebat banget. Oke. Sekarang saya coba share ininya. Nah, sederhana cara berpikirnya gini deh. Kita pakai kalkulator ya. Ini jujur dulu, ngomong jujur dulu. Tolong lihat IP kayak nomor telepon. Bayangkan IP kayak nomor telepon aja ya. Jadi bayangkan nomor telepon kita kan dulu kan paling waktu dikasih nomor tuh cuma berapa digit, 8 digit atau berapa ya. Ada ya, seru nih. Jadi nomor tolong mikrofonnya di mute, kasihan yang lain. Oke, jadi nomor telepon biasanya cuma berapa digit. Kemudian kalau lihat sekarang di HP, handphone yang kita pakai, itu nomor teleponnya jadi panjang banget. Jadi belasan digit. Wah, ini Sorong Papua juga hadir. Oke, nah ini jadi masalah besar. IP yang kita pakai, nih yang ini kita lihat aja langsung di sini ya. Clear layar. Saya kasih lihat IP itu bentuknya seperti apa. Ini saya besarkan biar teman-teman bisa ngelihat semua. Ini kalau kita ketik if config, kita bisa melihat konfigurasi interface yang kita pakai. Jadi IP itu seperti ini nih. Nah, ini IP-nya. Ini IP versi 4. Panjangnya 32 bit. Kebetulan ini IP versi 6-nya nggak di-set. Di rumah saya tidak di-set karena nggak bisa nyambung ke internet. IP versi 6-nya akhirnya nggak saya pakai IP versi 6-nya, walaupun saya ngajar IP versi 6 kepaksa. Nah, ini panjang cuma 32 bit. Oke. IP versi 6 panjangnya 128 bit. Jadi 4 kali lebih panjang nomornya daripada versi 4. Konsekuensinya, sekarang kalau kita lihat konsekuensinya, kita pakai kalkulator cara ngelihatnya. Kita lihat kalkulator, kalkulator online. Oke, kita bisa ngelihat caranya gini ngelihatnya. 2 pangkat, cari yang ini ya, kalkulator ini nih, 2 pangkat 32. Jadi kalau kita melihat jumlah nomor yang ada itu 2 pangkat 32 sama dengan segini nih. Segini panjang nih, panjangnya segini. Kalau kita pakai IP versi 6, konsekuensinya kita punya 2 pangkat 128. Jadi nomornya segini nih. Ini 10 pangkat 38 nih panjangnya. Jadi nomornya banyak sekali konsekuensinya. Kita bisa kasih nomor ke banyak handphone, device dan sebagainya. Nah, bayangkan
kalau nomornya habis. Ini bayangkan kalau kita punya HP, handphone, kemudian nomornya habis, bisa nelpon nggak? Kan nggak mungkin nelpon kan? Ya udah, nggak bisa saling berhubungan. IP versi 4 sekarang kondisinya habis. Kita kasih lihat dulu ya, IP versi 4 exhaust itu habis bahasa Inggrisnya ya. Kita bisa lihat gambar-gambarnya aja, paling gampang lah. Ini kondisinya habis. Ini turun nih jumlah IP yang tersedia karena IP-nya dipakai, kita habis gitu ya. Ini bisa lihat nanti gambarnya. Ini habisnya sekitar tahun 2020, 2002 atau 2000 berapa sih? Bentar. Ini dia. Ini bukan 2002, 2014, 2010, 2014 habis. Jadi kita nggak punya nomor sebetulnya. Nah, yang terjadi juga adalah kalau teman-teman ingat di Pusat Data Nasional kemarin, jadi Pusat Data Nasional kemarin itu yang hancur, itu jadi gini, si Pusat Data kan nawarin ke kantor menteri, kantor pemerintah daerah, kota dan sebagainya. Mereka bilang, teman-teman silakan pakai server di Pusat Data. Kemudian mereka bilang, cuman satu kota, satu IP address. Bayangin satu kota cuma dikasih satu IP, puyeng kepala ya, nggak bisa jalan itu kondisinya sebetulnya. Jadi Pak Presiden yang bikin sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini Pak Prabowo akan tanda tangan lagi keputusan Presiden bikin sistem pemerintahan berbasis elektronik, IP-nya kehabisan. Jadi nanti itu harus pakai IP versi 6, kalau nggak jalan. Jadi pemerintah kita nggak akan jalan kalau nggak pakai IP versi 6 gitu. Jadi kelebihan paling gampang nomor. Kelebihan lainnya bisa dilihat di wiki saya. Ini saya masuk ke wikinya Ono. Ini wikinya Ono, saya gedein ya. Ono Center RID. Tapi nanti bisa lihat di buku juga sih. Ada di buku IP versi 6. Oke. Paling gampang nomor ya sebetulnya, jumlah nomor. Kita lihat ke sini, bukan yang ini, perbandingan dengan IP versi 4. Nah, ini ada banyak nih perbandingannya. Jumlah addressnya lebih panjang, itu paling kerasa. Kemudian ini multicast tuh gini ya. Jadi kalau di dunia radio, FM, TV segala macam, kita kenal yang namanya broadcasting. Oke. Nah, kalau di dunia jaringan IP versi 4, versi 6 kita kenal yang namanya multicasting. Nah, ini di IP versi 4 kita nggak bisa jalan multicastnya. Jadi makanya kasihan orang-orang yang kepaksa bikin kayak Google harus bikin YouTube, terus ada Spotify dan sebagainya. Itu sebenarnya broadcasting, tapi yang dipaksakan menggunakan IP versi 4. Konsekuensinya adalah servernya jadi gede banget. Nah, kalau kita pengen bikin broadcasting yang kayak televisi di internet, itu hanya bisa dipakai kalau kita pakai IP versi 6. Versi 4 agak kesulitan sekarang karena kacau, jaringannya nggak bisa dipakai. Jadi yang bisa jalan buat broadcast di internet pakainya IP versi 6. Ini juga masih sama multicast. Kemudian kalau kita konfigurasi si routernya, kalau ini buat orang yang ngerti jaringan, yang udah pernah ngutak-ngatik jaringan ya. Kalau kita lihat di jaringan itu ada DHCP untuk membagikan IP address ke komputer-komputer yang ada di jaringan. Kalau di IP versi 6, selain DHCP, Dynamic Host ini buat bagi IP address, selain DHCP si handphone, komputer segala macam bisa pakai stateless address auto configuration. Jadi punya kemampuan buat auto configuration. Jadi caranya gini, si handphone akan nanya, misalnya ini handphone nanya ke operator ya, operator, saya mau pakai IP versi 6. Pakai IP versi 6-nya kelasnya yang mana? Dia kasih tahu, ini network kamu. Saya boleh nggak pakai IP yang ini? Nanti si operatornya bilang silahkan. Jadi IP-nya tidak di-set secara si user bisa nge-set IP sendiri. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya. Yang auto configuration gitu. Si user bisa nge-set IP sendiri. Kalau di IP versi 4 itu nggak mungkin dilakukan. Kira-kira kayak gitu. Kemudian di IP versi 6 ada network layer security, namanya IPsec. Kalau di IP versi 4
itu dipaksain implementasinya. Kalau di IP versi 6 sudah di dalamnya sudah jalan sih sebenarnya, tinggal di onin aja. Kalau di versi 4 itu kita harus maksain semuanya. Kalau di versi 6 udah jalan di dalamnya. Terus yang lebih seru lagi, versi 4 sampai versi 6. Versi 4 itu kita lihat ininya ya. Aduh, itu neranginnya panjang sih sebenarnya. Saya akan nerangin yang sederhana gini, kira-kira gini. Versi 4 itu lebih rumit daripada versi 6. Saya ulang lagi ya. IP versi 4 itu lebih rumit daripada versi 6. Konsekuensinya, peralatan router, server, dan sebagainya di internet, kalau harus memproses IP versi 4, itu prosesnya akan lama. Kalau di versi 6, prosesnya cepat, karena protokolnya lebih sederhana daripada versi 4. Jadi setelah mereka orang-orang peneliti di internet bereksperimen, ngelihat segala macam, ini nggak butuh, dibuang-buangin, dia nggak butuh, disimpan sebagai option aja. Ini optional, konsekuensinya tidak ada dalam paketnya, di headernya nggak ada. Karena lebih sederhana bentuknya, konsekuensinya router jadi prosesnya lebih cepat. Jadi versi 6 itu lebih cepat daripada versi 4 sebetulnya, buat routernya gitu. Oke, terus yang lain lagi untuk seluler, untuk handphone seluler di versi 4 nggak ada, versi 4 mobile tuh nggak ada. Kalau di versi 6 ada versi 6 mobile sebetulnya, gitu ya. Jadi ini si handphone bisa pakai IP versi 6 dan dia bisa jalan-jalan pakai versi 6 di jaringannya Telkomsel misalnya, dia jalan aja dengan IP itu. Kalau versi 4 nggak mungkin itu dilakukan, gitu. Terus di versi 6 ada yang namanya jumbogram. Jadi kalau saya kasih lihat ininya ya. Ini sorry nih, langsung ngerendeng banget pertanyaannya, Ibu Bu Dunita kalau nanya sadis ya. Ini saya kasih lihat nih, saya lihat interface saya ya. Ini interface saya, panjang paket yang bisa dikirim cuman 1500 byte maksimumnya. Jadi sekali ngirim itu cuman 1500 byte sekali ngirim. Nah, konsekuensinya kalau kita punya file yang besar, itu file itu akan dipotong 1500. Logika berpikirnya gini, kalau sekali ngirim kita bisa ngirim paket yang panjang, lebih cepat filenya akan nyampe ke tujuan, kira-kira gitu, karena jumlah potongannya jadi lebih sedikit, gitu ya. Jadi sekali ngirim data, kita potongannya pendek sebetulnya. Hari ini cuma 1500 byte. Nah, kalau dengan IP versi 6 dimungkinkan ada yang namanya jumbogram. Jumbogram satu paketnya ada sampai 65.000 oktet, sekitar, ini panjang banget loh ini. Oke, konsekuensinya pengirimannya lebih cepat, kira-kira kayak gitu. Kemudian juga yang lain adalah masalah privacy, kita akan lebih susah buat di tracking dan sebagainya sih sebenarnya. Kalau mau dipasangin NAT juga bisa, gitu ya. Jadi kira-kira itu banyak banget kelebihannya, gitu ya. Ini saya lanjut dulu ya, Bu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Saya akan coba baca chat Anda. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Nanti juga Bu Dunita akan kasih pertanyaan yang sudah daftar, itu pertanyaan nanti akan ini ya. Saya akan coba kasih lihat aja langsung ya. Ini tadi kelebihannya terutamanya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat bagaimana cara ngeset IP versi 6 itu sendiri. Ini saya sudah jalankan ini ada VirtualBox, ini ada server. Saya jalankan, servernya sudah on. Oke, sekarang saya akan coba lihat. Ini masih pakai versi 4 nih ya. Saya akan masuk sini. Ini server, kondisinya kayak gini. Saya masuk. Saya lihat dulu nih ya. Oke. Waduh, lama, lemot. Masuknya lama banget ya. Oke. Tapi kondisinya jaringan di rumah saya IP-nya 192.168.0 sekian. Terus netmasknya yang ini ya, 255.255.255.0. Jadi slashnya kalau bahasa IP versi 4, slashnya /24. Oke. Nah, kemudian nih, oke, udah masuk tapi masih lambat sekali. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ini. Saya coba ngecek dulu ya, if config IP-nya 0209. Saya akan, supaya enak, saya akan masuk dari sebelah sini aja.
Yang ada tulisan i5 itu komputer yang lagi saya pakai. Oke, sekarang saya masuk sebelahnya, saya akan gedein juga. Saya akan masuk ke server. Clear layar. SSH ono, saya akan masuk ke server ya, 190.200 berapa sih tadi? Lupa. Coba lihat. Sorry. 209. Oke, saya akan masuk 209. Ya, oke. Yes. 1 2 3 4 5 6. Passwordnya sangat aman sekali. Karena buat eksperimen. Jadi passwordnya aman banget. Saya lagi masuk ke dalam servernya. Oke, clear layar. Nah, tolong dilihat namanya ya, di sini server. Oke, yang satu lagi namanya i5. Oke, ini server if config. Nah, IP-nya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di servernya, dia punya IP versi 6 nih sekarang. Kalau di komputer saya versi 6-nya nggak di set. Nah, sorry, salah klik. Nah, sekarang saya bacain dulu ya. Ini IP versi 6, ini versi 6, tapi ini ceritanya gini ya. Ini buat komunikasi dalam LAN aja. Yang ini, yang FE80A0027FF FC, ini buat komunikasi dalam LAN. Nah, kalau di IP versi 4 ada netmask 255.255.255.0, atau kalau kita nulis jadi 192.168.0.259 garis miring 24. Kalau 255.255.255.0 netmasknya itu 24. Nah, kalau yang ini FE80 netmasknya adalah garis miring 64 ya. Beda sama, tapi cara berpikirnya sama sih, cuman garis miringnya beda, /64. Jadi kalau di LAN-nya IP versi 4 rata-rata /24, kalau di versi 6 LAN-nya 64 gitu. 64 artinya ada berapa komputer yang bisa dikasih IP address, bisa kita lihat di kalkulator lagi nih. Cari mana kalkulatornya. Masuk lagi dah, kalkulator online. Jadi kita bisa ngelihat jumlah IP address dalamnya. Kalau di IP versi 6 kan cuman berapa? 32 kurang, cuman 255 IP ya, sekitar 255 IP lah di satu LAN. Kalau di IP versi 6 jumlahnya adalah 128 kurang 64 berarti 64 lagi nih. Jadi 2 pangkat 64. Jadi jumlah IP address di LAN-nya IP versi 6 adalah 1,8 kali 10 pangkat 19. IP-nya ada segini banyak karena dia /64 gitu ya. Ini ada, sambil saya ngomong ada pertanyaan ya, nggak apa-apa. Wah, ini ada pertanyaan udah langsung ngerendeng ini ya. Waduh, pertanyaan banyak banget ya rupanya, saya baru sadar. Minta maaf nih, saya baca di atas saja. Seperti perkenalkan, ini yang saya baca paling atas Pak Deli Mukti Putra Mulyawan, PT PAL. Oke. Perkenalan, saya Deli, menimbang bahwa terbatasnya versi 4 dan versi 6 menawarkan solusi jumlah yang sangat besar, bukan lebih besar lagi. Dari sudut pandang Bapak, kira-kira tantangan transisi IP versi 4 itu seperti apa? Ini akan nanti sebenarnya jelasnya akan ada bukunya, namanya migrasi IP versi 4 ke versi 6. Ada bukunya, nanti Bu Dinita akan kasih icip-icipnya. Tapi poin yang paling mendasarnya kira-kira gini, paling beratnya waktu transisi ada 2 yang berat. Kemampuan orang melakukan konfigurasi. Itu sebetulnya sebagian besar peralatan kita sudah siap buat IP versi 6. Nanti saya kasih lihat caranya, ngesetnya gampang banget sih sebenarnya. Peralatan kita udah siap. Alat ya, yang akan paling besar masalah biasanya di software. Jadi di aplikasi yang kita buat, rata-rata aplikasi yang kita buat didesain buat versi 4. Jadi misalnya kalau kita nulis hubungi alamat ini, kalau alamatnya pakai IP, jadi dia nulis 192.168 sekian. Nah, itu harus diganti sebenarnya pakai domain. Nah, itu harus merubah aplikasi lumayan tuh. Gitu ya. Jadi ini untuk yang transisi sarannya belajar yang baik-baik. Untuk kalau mau belajar ada yang free-nya sebetulnya ada di sini,
open course, saya bacain aja ya, kalau nggak inilah langsung opencourse.itts.ac.id, bisa daftar free. Kemudian di sini ada course IP version 6, bisa lihat di sini. Tapi bukunya tetap ada di Andi ini sebenarnya, ini bukunya. Teman-teman bisa masuk ke andipublisher.com, ada buku IP versi 6. Cuman kalau khusus membahas soal migrasi atau transisi, insya Allah bulan depan Andi akan meluncurkan buku migrasi IP versi 6. Gitu ya. Dan ini mungkin sekedar info aja, ini Indonesia adalah negara yang pertama membuat penelitian untuk migrasi IP versi 6 di sebuah kota. Jadi yang kita migrasi kota. Di Asia Pasifik belum ada yang senekat kayak gitu merubah IP versi 6 satu kota. Jadi kita bukukan bukunya, nanti insya Allah terbit di Andi. Kira-kira gitu ya. Ini buat Pak Deli Mukti. Kalau kurang silahkan ditanya lagi. Oke, ini dari Pak Febriandi Berutu. Oke, nama Febri. Oh, dari Universitas Samudra Aceh. Saat ini apakah sudah bisa dimulai migrasi versi 6? Akal kendala untuk migrasi ke versi 6. Kendala utamanya tadi udah disebut sih, kendala utama tadi ya udah ya. Tapi nanti yang paling nyebelin adalah selain aplikasi, paling nyebelinnya adalah waktu kita pengen nyambung ke internet. Karena providernya kita, ISP kita, walaupun dia punya alokasi IP versi 6, mereka tidak mengaktifkan IP versi 6-nya. Jadi waktu kita nyambung ke versi 6, itu nggak ada routingnya di providernya. Nah, itu pusing kepala tuh. Akhirnya kita kebanyakan tunnel, bikin VPN supaya bisa connect IP versi 6, kan keterlaluan banget sih. Jadi ini saya udah mulai ngomong sama teman-teman provider di Indonesia, kalian harus aktifin, soalnya pemerintahnya akan pakai IP versi 6 supaya bisa jalan semua, supaya aplikasi pemerintah bisa diakses oleh rakyat Indonesia. Mau nggak mau providernya harus pindah. Sebetulnya paling gampang buat mindahin, sebenarnya paling gampang biar cepet ya. Ini versi cepetnya adalah Telkomsel ngerubah jadi IP versi 6. Itu aja sih sebenarnya, kunci utamanya di situ. Kalau Anda mau ngelihat, bisa lihat di sini juga sih, IP versi 6 Google. Jadi Google itu tracking sih sebenarnya. Ini di sini ada IP versi 6 adoption. Dia tracking seberapa jauh dunia memakai IP versi 6. Ini saya coba geser dulu ya. Pertanyaannya digeser sebelah kiri. Ini saya sambil baca chat. Ini dunia itu kayak gini nih, naiknya tinggi banget. Oke, ini persentasenya, jadi totalnya udah berapa di situ? Hampir mendekati, udah di atas 45% dari komputer di dunia pakai versi 6. Yang jadi masalah adalah kalau kita masuk ke Indonesia, bisa dilihat di mana nih? Oh, ini. Ini ada per country IP versi 6 adoption. Oke. Dari bagian per country kita bisa lihat nih sekarang, sakit hati kita. Nih perhati, ini India udah, ya India oke lah, gede lah ya. Ini nih Malaysia udah lebih bagus, Vietnam lebih bagus, Filipina masih sama kita. Nah, ini Indonesia cuma 12%, kan mengerikan. Coba kita lihat Malaysia 68%, kan aduh, masa sih kalah sama Malaysia? Kalau lagi panas-panasin mah gitu, masa kalah sama Malaysia? Malaysia ber-70%, Indonesia masih 12%, aduh, mengerikan. Jadi itu karena si ISP-nya sih sebenarnya yang bikin gara-gara, karena mereka nggak pada migrasi. Kira-kira itu ya. Jadi tadi ada masalah SDM, cara setting, nanti ada masalah aplikasi, ada masalah di si operator sih sebenarnya. Nah, solusi paling gampangnya adalah Telkomsel ngerubah, karena sebagian besar pengguna internet Indonesia pakainya Telkomsel. Kepaksa kita harus maksa Telkomsel berubah. Yang bisa maksa namanya Menteri Komunikasi dan Informasi. Itu ya teman, ya nggak bisa komentar terlalu banyak ya, karena sekarang lagi peralihan. Nggak bisa ngomong dulu. Ini dari Pak Sunarmanto. Jika misalnya nanti internet 4G, 5G menggunakan IP versi 6, apakah mungkin device kita open port sehingga bisa membuat server koneksi utamanya 4G, 5G? Jawab singkatnya, bisa. Jadi gini kira-kira. Ini buat teman-teman, saya coba terjemahkan dalam bahasa manusia. Jadi kalau Telkomsel seluler dia pakai IP versi 6,
atau provider kita pakai IP versi 6, konsekuensinya semua handphone, semua laptop, semua device akan punya IP publik sebetulnya. Di satu sisi berbahaya kalau tidak diamankan, tapi sebetulnya bisa tidak berbahaya kalau tahu teknik ngamaninnya sih sebenarnya. Jadi bisa berbahaya kalau nggak diamanin sih sebenarnya. Tapi kalau kita tahu teknik ngamaninnya, pakai IPsec dan sebagainya, itu aman sih sebenarnya. Nah, dengan kondisi semua peralatan punya IP publik, apakah kita bisa bikin server? Bisa. Itu ya. Ini buat jawaban Pak Sunarmanto. Jawaban untuk Pak Ibnu Fakhtur Rahman. Bagaimana peran IP versi 6 dalam mendukung arsitektur jaringan masa depan IP 5G dan beyond? Jadi gini, sekarang kondisi jaringan kita, kita tidak nyambung ke internet loh hari ini. Saya kasih lihat loh, ini saya kasih lihat beneran nih. Saya masuk ke server, router saya masuk ke internet. Saya masuknya, router saya kebetulan saya kasih nomor ngaco 192.168.0.222. Biasanya kan router satu apa, nah ini kelihatan nih masuk ke konfigurasinya router. Saya akan masuk, routernya pakainya Huawei. Ini saya makainya Oxygen. Ini routernya Huawei. Nah, coba kita lihat masuk di halaman sistem ya, advance kali ya. Saya masuk ke WAN-nya nih, ada LAN-nya, ada WAN ya. Ini WAN-nya, coba saya klik WAN. Oke. Ini kenapa kagak bisa diklik ini WAN-nya? Oh, remote-nya setengah mati ini. Ini kalau balik lagi. Nih, wah kalau agak cepet ya. Ini lagi overload sih. Saya lagi transfer, jadi ada teman-teman yang lagi ngirim hard disk buat kopi perpustakaan. Ini ada total ada 10 terabyte lagi di copy ini sih sebenarnya. Jadi jaringan di rumah saya, internal rumah saya lagi kacau ini karena ada yang lagi copy 10 terabyte. Belum selesai. Jadi yang overload dalam LAN-nya saya yang overload ya. Karena dia harus ngopi dari server ke harddisknya lewat LAN sih ngopinya, overload. Wah ini kok nggak keluar ini, nggak keluar. Saya pengen ngasih lihat IP address-nya sebenarnya, intinya gitu aja sih. System information one. Coba mudah-mudahan keluar ya. Kalau tapi poin yang pengen saya sampaikan nanti, IP-nya bukan IP publik, kita langganan internet tapi dapatnya IP-nya 10 sekian. Itu artinya kita pakai IP intranet. IP, nah ini IP-nya nih, saya gedein ya. Ini IP-nya 10.91.6732. Ini bukan IP internet, ini IP intranet. Konsekuensi yang terjadi adalah si ISP-nya saya, ini saya makanya Oxygen. ISP-nya saya Oxygen harus bikin NAT. NAT itu selalu kalau kita nyambung ke internet, itu dia harus melakukan usaha buat ngerubah IP address dari 10.91.6732 jadi IP public. Itu butuh waktu loh, itu bukannya tanpa usaha, itu ada usaha, butuh waktu. Bayangkan kalau jumlah pelanggannya jutaan, dan itu NAT-nya kerja berat banget, komputernya harus kenceng banget, dan itu akan membuat lambat. Makanya tidak menarik sebetulnya pakai IP versi 4 hari ini karena pakai NAT. NAT itu bikin lambat jaringan sih sebenarnya, gitu ya. Paling sederhananya gitulah. Oke, ini buat jawaban Pak Ibnu Fakhtur Rahman. Mudah-mudahan ini jawaban sebelum-sebelumnya udah mulai ngebayangin ya kenapa ini jadi penting banget. Nah, ini buat Pak Andika, Ratnet. Ini Ratnet ISP bukan nih? Serius ini? Mudah-mudahan Ratnet ISP nih. Permisi Pono, saya Andika. Ya, apakah versi 4 ada istilah unique address untuk setiap perangkat? Tapi nyatanya IP 4 yang dipakai adalah IP private 192.168. Kalau dalam kasus saya 10.91.67 ya. Bagi saya ini bukan unique address, betul. Jadi itu masalahnya. Apakah konsep itu berlaku juga IP versi 6? IP versi 6 sanggup ngasih IP publik ke semua device. Kalau mau dibikin IP private juga, versi 6 punya kemampuan ngasih IP private. Contoh IP private yang ini nih. Ini IP private sebetulnya. Tapi ini bukan IP private sebenarnya. Yang ini lebih untuk ini ya. Ini FE80, ini adalah pengganti MAC address. Jadi kalau di versi 4 kita pakai MAC address buat komunikasi di dalam LAN.
Buat LAN, komunikasi internal LAN, kita pakai MAC address. Kalau di versi 6, kita makainya IP versi 6 lagi. Jadi ini versi 4, ini versi 6. Keren loh versi 6, sadis banget. Itu ya. Dan kalau mau pakai IP private boleh, dia bisa bikin NAT juga bisa di IP versi 6. Cuman kalau dibikin IP public juga bisa. Kalau yang ini yang FDDC ini buat multicast sih sebenarnya. Ini multicast-nya nih. FDDC itu multicast. Tadi buat broadcasting ya. Jadi udah built-in multicast sudah siap nih. Gitu ya. Jadi jawaban buat Pak Andika, PT Radnet, mau dibikin private boleh, bikin public juga bisa. IP-nya cukup buat semua, gitu ya. Kemudian buat Pak April, mau tanya bagaimana alokasi IP multicast, anycast, perangkat efisien routing ini. Nah ini langsung, atau saya bacain ininya aja ya. Kalau mau detailnya ada di buku sih sebenarnya, cuman saya akan masuk ke sini lah. Di wiki saya juga ada sih sedikit. Oke, mungkin di sini ya. Penampakan IP, oh di sini berarti di bawah. Format paket, strategi migrasi. Nah ini nih, address di IP versi 6 ya. Oke. Oh ini mah address any. Oh salah. Nah ini tipe address ya, tipe addressnya. Kalau ini FE8 itu adalah MAC address, local link dia nyebutnya. Dia itu ganti MAC address. Nah kemudian local address, private address adalah FEC. Ini private ya. Jadi kalau di dunia IP versi 4 tuh 192.168, kalau di atau 10 sekian. Kalau di versi 6 FEC. Kalau FE8 itu pengganti MAC address. Oke, mulai seru ya. Untuk unicast FED itu tadi kelihatan ada di sini kan. Ini FED buat mainan broadcast ya, unicast-nya kelihatan. Kemudian ada lagi IP publiknya, global address-nya ya. Itu biasanya depannya 2. Nah, kita bisa ngecek yang pakai 2 ya. Contoh yang pakai 2, yang sudah ada 2-nya. Coba cara ngeceknya gini nih. DIC misalnya AA. Kalau DIC A doang dapatnya IP versi 4. Misalnya kominfo.go.id. Oke, kita lihat IP versi 4-nya Kominfo nih. Kalau A ya, sekarang saya akan ganti AAA. Hanya 4. Oke, dia langsung dapat versi 6-nya berapa. Jadi sebenarnya Kominfo udah punya versi 6 sih. Jadi sebenarnya Kominfo ngerti sebenarnya. Cuman menterinya harus tahu bahwa ini penting dan genting banget. Ini angka depannya 2. Ini publik kalau 2. Coba kita cek yang lain ya. Ini kan Kominfo, kita ganti misalnya UI ACID. Oh, nggak punya UI, parah. Mungkin WWW kali ya. Kayaknya rasanya harusnya ada sih. Nggak punya. Wah, udahlah. Ganti, biar nggak malu-maluin UI, kasihan. Coba UGM ACID. Kok nggak ada semua sih? Parah nih. Kok brengsek kayaknya. Kalau kampus saya kebetulan kita punya masalah, kita lagi dalam proses sebetulnya hari ini. Kita lagi proses, IP versi 6-nya udah jalan ke dalam kampus, cuman DNS-nya masih belum diaktifin buat IP versi 6, kampusnya Ono ya. Tapi versi 6-nya udah mulai masuk ke dalam kampus, udah mulai diaktifin banget kampusnya. Coba saya cari AAA lagi yang punya, siapa lagi ya kira-kira. BSSN, GoID misalnya. Kok pada nggak punya sih? Wah, parah. Parah dah. Kira-kira kayak gitu. Tapi masih untung tadi contohnya Kominfo masih ada ya. Kira-kira kayak gitu ya. Ini pertanyaan Pak April udah. Sekarang satu lagi yang buat masalah efisiensi routing dari pertanyaan Pak April ya. Apakah IP versi 6 dapat meningkatkan efisiensi dalam routing? Jawabnya kayak gini kira-kira. Bayangkan kita punya alokasi IP gede banget nih. Untuk LAN aja 2/64 jumlah IP-nya itu LAN. Oke. Nah, kalau kita punya jaringan gede, kita cukup, kalau kondisi hari ini
di internet Indonesia, di internet manapun sih sebenarnya, kalau pakai IP versi 4, kalau kita punya jaringan gede, itu IP-nya jadi tambal sulam. Jadi kalau misalnya kan kita sekarang IP versi 4 kita tuh kondisinya udah kayak apa ya? Kayak memulung IP versi 4 yang nggak dipakai, yang nganggur kita beli gitu. Tapi bayangin misalnya kita punya cuplikan IP versi 4 8 biji dari subnet 1255 titik berapa gitu ya. Itu dapat 8 biji, kemudian dapat lagi dari subnet yang mana 16 biji, dapat 16 IP doang. Bayangin IP-nya tambal sulam, belang bentong gitu ya, 8 dari sana, 16 dari mana. Ini routingnya setengah mati loh kayak gitu tuh. Routingnya setengah mati. Kalau versi 6 tinggal bilang aja /48 itu jaringan punya Kominfo, /4 sekian 64 itu jaringan punya siapa. Itu enak banget sekarang. Kalau jadi subnetnya jadi gede banget gitu, jadi sangat enak banget sih. Ini buat tambahan buat Pak April. Sekarang Pak Masdar Desiawan, komunitas Al Edu, AI Edu ya, AI ya. Spekulasi device untuk IP versi 6 apa aja? Jadi jawaban singkatnya kira-kira gini. Sistem operasi yang ada hari ini, mau di smartphone, mau di Windows, di laptop, di server, semua sistem operasinya sudah bisa IP versi 6 sekarang. Jadi semua device bisa, yang baru ya. Kalau device-nya buatan lama banget mungkin masih belum built-in ke dalam. Jadi kayak saya masuk ke server saya tadi gini, if config itu. Nah, ini udah ada IP versi 6-nya langsung. Sebenarnya di sini juga ada. Kalau mau masang IP versi 6 juga nggak susah sih sebenarnya. Saya akan coba pasang ya. IP kalau mau ngelihat caranya gini deh. Kalau mau ngelihat cara masangnya sekalian biar kelihatan ya. Sorry, saya mundur dulu. Oke. Saya masuk ke konfigurasi interface. Oke, terus di sini ada buat menambah IP address ke interface. Saya akan tambahin IP address manual tapi ya. Tapi ini kalau mau beneran harusnya koordinasi sama provider dan sebagainya supaya dapat IP-nya bisa punya routing ke internet. Cuman karena providernya saya nggak sepinter yang saya harapkan, ya udah. Jadi perintahnya cuma kayak gini aja, IP -6. Kalau ini di Linux ya, tapi nanti kalau kita lihat di router-router yang lain juga nggak beda-beda jauh lah caranya ya gitu. Jadi IP -6 address at IP address /prefix device interface-nya namanya apa. Oke. Format IP versi 6 kayak gini lah kira-kira 2001 berapa. Kira-kira kayak gini. Nanti bisa dibaca. Ini jadi perhatiin ada angka D, B, A segala macam ya, A, B, C, D sampai F ya. Nah, karena kalau di versi 4 kan kita makanya desimal. Kalau di versi 6 kita makanya heksadesimal. Itu bedanya. Makanya ada angkanya A, B, C, D, E, F. Oke. Sekarang saya akan tambahkan. Ini saya cek nama interface-nya berapa coba. If config, nama interface-nya adalah ENP2S0. Oke, saya akan tambahkan clear layar, saya jadi super user dulu ya. Oke. IP A, coba kita lihat contohnya. Oh, sorry. IP -6 address at 2001, saya kasih gini aja, .2.21. Oke, /64 karena satu LAN itu 64 dia. Device-nya adalah ENP2S0. Oke, enter. Hah? Oh, sorry. Di komputer saya disable. Saya harus nyalain dulu ini berarti. Dasar lupa si Ono. Cara enable-nya ada di bentar. Ini karena jarang saya kerjain, saya suka lupa di sini. Enable, disable nih dia. Saya harus enablein dulu, biasa. Nih ya, syscontrol. Nih saya kerjain ini dulu ya. Saya ambil, klik kanan copy, saya masukin sini dulu ya. Biasa disable 0, dirubah 0.
Jadi kita bisa enable, disable sih. Ini saya lagi disable nih, parah sih ono kadang-kadang. Oke, paste. Saya lupa mau. Nah, sekarang sudah di onin, disable saya nolin. Coba lihat. Oke, dia belum aktif. Coba sekarang clear layar. Coba saya ini udah. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah masuk jadinya. Coba kita lihat if config more. Oke. Ini kelihatan saya punya IP 2001.221, prefixnya 64, scope-nya global. Global artinya dia bisa nyampe ke internet kalau routing providernya jalan beneran. Jadi ini kondisi IP-nya udah saya enable dan dia bisa nyambung ke internet sebenarnya. Kalau karena IP 2 depannya ya, 2 itu public, IP publik ya. Tapi kalau yang benerannya saya harus koordinasi dulu sama teman-teman di AppG dan sebagainya ke provider ya. Jadi kita minta IP ke provider. Sebetulnya kalau sekitar 5 tahun yang lalu kita minta IP versi 6 gratis sih. Sekarang bayarnya nggak mahal juga sih. Oke, sekarang saya akan set di servernya. Sudo su. Oke, clear layar. Oke, IP -6 address at 2001.2.22/64 sorry, jangan, device-nya saya lupa. If config dulu, saya cek dulu nama device-nya apa di sini. Namanya ENP0S3 kalau di server ya. Jadi if config IP -6 address at 2001.2.23/64 device ENP0S3. Kalau kita lihat lagi if config more, oke, dia sekarang udah punya IP publik. Oh, saya kasihnya 64 ya, 62 ya, walah ngaco saya. Saya benerin lah. 64, tapi ini saya kasih yang benernya. Saya kasih yang lain IP-nya 10 lah. Oh, ini yang serunya dari IP versi 6 ya. Jadi saya bisa punya 2 IP kayak gini loh. Punya banyak. Perhatiin kalau versi 4 IP-nya cuma satu ya. Di satu interface cuma ada satu IP. Kalau kita pengen punya banyak IP ke satu interface, kita harus bikin interface virtual. Di versi 6 dia bisa satu interface IP-nya bisa banyak versi 6-nya. Gitu ya. Ini saya punya yang ini, saya 94 tadi salah ngetik yang ininya. Oke. Sekarang coba kita ping. Oke. Saya dari komputer yang ini ya. Ping. Pung lagi. Ping. Salah. 2001.2.210. Oke. Langsung respons. Jadi dia langsung respons. Oke. Coba yang tadi yang 3 ya. Bisa nggak? Bisa juga respons. Sekarang coba kita nge-web. Oke. IP dia berapa di sini? 209 ya. Coba kita nge-web pakai versi 4 dulu. 192.168.0.209/squirrel mail. Di situ ada webmail. Ini server buat latihan hacking sih sebenarnya. Ini server latihan hacking. Ini ada squirrel mail. Oke. Buat baca email saya akan masuk usernya Ono, passwordnya saya masukin 12334 aman banget. Kita bisa lihat mailnya di sini. Nih kita bisa lihat mail. Saya dapat email dari prabowo@presidenri.go.id gitu ya. Mohon hadir di sana presiden, kan seru banget tuh. Ini karena ini buat latihan hacking, jadi ini saya ngasih tahu bagaimana kita pura-pura jadi Pak Prabowo, nggak susah-susah amat sebenarnya. Tapi ini jangan dicontoh ya, yang ini jangan dicontoh. Tapi kita adresnya 192.168.0.209. Bisa nggak kita pakai IP versi 6? Bisa. Cuman gini aja, 2001 titik. Perhatiin itu ada saya kasih kotak depannya, kurung kotak 10/. Oke, sekarang squirrel mail. Oke, langsung masuk yang sama. Jadi langsung jalan sih sebetulnya. Semua aplikasi bisa langsung jalan. Semudah ini. Kalau aplikasinya nggak ada referensi ke IP ya. Ini kalau webmail ini kan dia pakainya buka localhost, IP apa. Jadi dia bukan fix IP-nya dimatiin, dia di static ya. Kalau kita ngoding IP-nya dibikin static, nah pusing kepala gini. Di sini jadi nggak jalan. Jadi masalah cuma waktu ngoding IP-nya yang static itu aja kira-kira. Jadi langsung jalan kayak gini saya versi 6. Ini langsung saya jalanin langsung jalan. Gitu ya.
Pak April beres kira jaringan menggunakan aplikasi real time sebagai konferensi video, jadi nggak ada masalah, semua langsung jalan semua sih. Mau Zoom apa YouTube jalan semua dengan API versi 6 langsung. Cuman kalau waktu bikin aplikasi nanti harus diwanti-wanti. Ada beberapa, salah satu yang paling fatalnya biasanya kalau kita pakai IP statik, itu aja sih. Tapi kalau yang lainnya sih langsung jalan. Nanti detail-detailnya bisa dibaca di buku yang migrasi ya. Oke, kendala-kendala ini dari pertanyaan Pak Masdar Desiawan. Spesifikasi HDS tadi udah, spesifikasi device, semua device pada dasarnya bisa. Kelebihan kekurangannya tadi sudah dibahas sedikit ya, bukan lumayan sih, tapi kalau mau detail ada di buku. Tapi kira-kira kelebihan yang paling enaknya adalah IP-nya banyak banget gitu. Jadi sekarang semua device jadi punya IP. Hari ini kita punya masalah dengan pusat data nasionalnya Indonesia yang jebol kemarin kena ransomware. Itu waktu mereka nawarin ke kabupaten kota, kementerian lembaga, nawarinnya cuma satu kabupaten kota, kamu dapat satu IP address ya, gitu nawarinnya. Pusing kepala. Mana bisa kita jalan dengan satu IP address, nggak mungkin jalan. Nah itu makanya harus pakai versi 6 gitu ya. Bagaimana cara distribusi versi 6 dengan PPPoE di Mikrotik? Wah, seru nih. Saya belum ngeset. Coba ini saya belum ngoprek nih kalau yang PPP over internet ya. PPP soalnya biasanya buat IP versi 4. For IP versi 6. Saya belum ngoprek. Soalnya kita biasanya connect aja dulu. Bisa nih, katanya sih. Bisa. Ada formatnya nggak ya? Ini belum ngoprek nih, jujur saya belum ngoprek. Tapi jawab singkatnya kalau baca di sini bisa. Caranya, oh ini ada contohnya nih. Ini ada contohnya. Cuman dia terbatas kalau pakai PPP ya. Tuh, MTU-nya cuman 1.500 ini. Karena rata-rata ini IP address yang negotiated. Mudah-mudahan dia bisa negosiasi IP versi 6. Kalau dilihat di sini sih katanya bisa. Oh, di sini versi 4. Oh, dia harus jalanin dengan versi 4-nya. Jadi dua-duanya harus jalan sekaligus. Dia nggak bisa jalan sendirian. Jadi ada versi 4-nya jalan, nanti versi 6-nya jalan di atas versi 4 ini. Gitu. Jadi jawab singkatnya, kalau baca ini ya, kayaknya bisa. Saya belum nyoba. Soalnya saya biasanya udah main nggak pakai PPPoE sih, langsung hajar IP aja versi 6, langsung connect. Pakai Mikrotiknya langsung versi 6, tanpa PPPoE. Ya, minta maaf. Ini pertanyaan keren, saya nggak kepikir buat Mas Yuan Zaiko ya. Jadi bisa, cuman harus dioprek lah. Pak Marsando, berapa provider LTE sudah support IP versi 6? Kalau nggak salah hanya butuh model APN-nya agar support versi 6. Jadi saya nanya ke Telkomsel sama berapa ya provider seluler kan cuma dikit ya, Telkomsel, Indosat sama Excel ya. Yang saya tanya waktu itu, saya kan langganannya Telkomsel kebetulan. Wah, jadi iklan nih nggak boleh harusnya. Jadi saya tanya sama Telkomsel, lu ada IP versi 6-nya nggak? Mereka bilang ke saya ada. Cuman ternyata gini, curang banget asli. Jadi ke user versi 4 dapatnya, nggak dapat versi 6 user kita. Jadi operator kita nggak ngasih versi 6 ke usernya. Entah masalahnya apa, kayaknya lebih ke masalah nggak ada orang yang ngeset di Telkomselnya. Kalau mau masuk versi 6, dia punya kayak proxy versi 4 ke versi 6. Jadi di ujungnya doang yang masuk ke internetnya aja. Itu kondisi Telkomsel. Itu saya ceknya bukan baru itu. Ngeceknya sekitar 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan beda APN, dia AP versi 6 jalan. Mudah-mudahan bener ya. Buat Mas Marsanda. Mudah-mudahan itu benar terjadi. Itu doa saya juga. Kalau APN-nya beda APN doang, nanti AP versi 6 jalan, alhamdulillah banget itu. Oke banget sih sebenarnya. Oke, izin tanya, kalau IP versi 6 keamanan jaringannya gimana ya? Kalau keamanan jaringan yang lain hampir sama, kayak firewall, kayak IDS, IPS, itu kira-kira hampir sama. Cuman yang built-in ke dalam versi 6-nya itu IPsec-nya. Saya back dulu ya. Itu dibahas lebih detail di bukunya sih sebenarnya. Cuman di sininya ada juga, saya masuk ke ini
nih. Saya masuk ke debugging, persistence otomatis, routing, keamanan. Oke, jadi kalau bangsanya firewall, net filter kira-kira hampir sama lah sama versi 4 gitu ya. Yang serunya adalah di bagian sini nih, IPsec. Ini udah IPsec nih, enkripsi semua nih. Nah, ini di versi 6 built-in ke dalam. Ada penjelasannya nggak? Jadi dia, ntar saya lagi nyari ininya ya. Oh iya, suruh nunggu dulu bentar, belum selesai. Di sinilah. Nah, ini buat IPsec-nya. Ini konfigurasinya, dia ada host ini dan ini konfigurasinya. Ini caranya, ini saya kasih lihat cara ininya ya. Kita bisa set key, terus nanti aplikasinya namanya Raccoon. Raccoon ini bagian dari kernel dan dia akan berkoordinasi sama orang-orang user lain supaya nanti kalau mau handshake dia encrypt semua, kira-kira kayak gitu. Jadi ini sudah built-in ke dalam sih. Di IP versi 6-nya udah siap semua. Gitu ya. Oke. Jadi ini ada cara install Raccoon-nya dikasih lihat. Ini dikasih lihat ada. Ini kalau nggak salah ini ada di buku juga sih. Gitu ya. Jadi kalau IPsec, nah yang ini yang susah di IP versi 4. IP versi 4 susah. Yang bagian yang ini susah nih. Oke. Ini Mas Al-Huda. Kami dari komunitas IP versi bisa join. Terima kasih Mas Al-Huda. Rupanya sudah ada komunitas IP versi 6 di Indonesia. Ini silahkan join. Ini kayaknya grup di Telegram ya. t.me/ipv6_Indonesia. Terima kasih Mas Al-Huda. Teman-teman silahkan join tuh. Ini ada lagi. Kami pakai ASN dari RIPE rata-rata. Oh, ASN tuh maksudnya ini AS number ya. Oh, oke. Keren. Jadi buat teman-teman semua, ini informasi keren banget dari Mas Al-Huda. Pertama, ada komunitasnya, ada di Telegram t.me/ipv6 Indonesia. Nanti saya tolong email ke saya dong Mas Al-Huda, tolong email ke ono@indonet.id, karena kemungkinan nanti sesudah presidennya dilantik, kemungkinan mereka, ini bukan ono ya, kabinet mau nggak mau mereka harus tanda tangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik harus IP versi 6 jalan. Nah, kemungkinan mereka bakal nanya-nanya ke Ono. Jadi kalau mereka nanya, saya bisa kontak ke Mas Al-Huda sama teman-teman supaya maksa mereka buat join lah komunitasnya IP versi 6 Indonesia ini yang dari Mas Al-Huda. Nah, ini cuman ini walaupun agak miris, ya oke lah kita pakai AS number-nya punya RIPE. Kayaknya RIPE kasih IP buat testing kayaknya nih ya. Ini insting saya. Kalau udah pakai AS number-nya RIPE, berarti kemungkinan RIPE ngasih tes ke orang-orang seluruh dunia buat nyoba IP versi 6, dan kemungkinan ini bisa kayaknya bakal pakai tunnel kayak gitu nih caranya. Gitu. Tapi keren banget Mas Al-Huda, tolong di follow buat teman-teman semuanya. Buat Mas Chandra Nanda, bagaimana caranya mendesak ISP Indonesia supaya segera mengimplementasi prefix /65, karena 64 hanya buat LAN doang lah. Jadi satu LAN tuh 64. Jadi kalau kita request, kita harus minta di atas 64. Jadi harus dapatnya 56, paling gede biasanya satu organisasi 48 sih sebenarnya. Jadi 48 sampai 64 itu alokasi. Jadi misalnya ISP mana dapat 48, nanti dia sebarin beberapa 64 ke bawah-bawahnya. Tapi kira-kira cara nge-share-nya kayak gini deh. Ada di sini Ono Center lagi, masuk ke IP versi 6. Versi 6. Oke. Ada di bagian routing, nanti dikasih tahu cara motong-motong IP-nya ya. Cara motong IP-nya. Iya, kenapa lemot banget ini ya. Sekarang udah jam 4, tinggal 3 menit lagi ya. Aduh. Tapi kira-kira gini jawaban singkatnya ya. Jadi sekarang ini internetnya lemot banget. Jadi cannot be reached. Mudah-mudahan audio video saya masih bisa keluar. Jadi /48
ya datang ke provider bagi-bagi lagi, bisa slash 56, slash berapa, nanti masing-masing ya LAN-nya 64 sih kira-kira gitu, dan itu harus dikerjain sih. Nah ini Mas Amiruddin Alubi, SMK Negeri 1 Luwuk tuh di ini ya kalau nggak salah ya, di Bengkulu ya. Kalau saya salah minta maaf. Jika provider ISP sudah migrasi versi 6, apakah customer dengan IP versi 4 masih bisa akses layanan ISP tersebut? Jadi biasanya ISP akan dual mode, jadi akan dual stack dah istilahnya. Dia akan biasanya jalan versi 4 dan versi 6, jadi dua sekaligus. Tapi makin ke sini servernya nih yang jadi masalah. Bukan ISP-nya aja ya, servernya kemungkinan besar servernya cuman pakai versi 6 karena versi 4-nya udah kehabisan. Kayak di Amerika beberapa server dia nggak punya versi 4, hanya versi 6 aja. Nah kalau udah kayak gitu, kalau servernya hanya versi 6 aja, mau nggak mau yang bisa akses cuma versi 6. Jadi sebaiknya sih ya ISP kemudian dia akan dual, dia bisa dua sekaligus, versi 4 dan versi 6. Cuma di servernya kemungkinan besar nanti akan versi 6 doang. Jadi itu yang jadi masalah. Oke. Saya akan masuk ke routing ya, routing overview. Ini harusnya ada cara motong. Nah ini cara motongnya. Oke, ini cara motongnya, cara motong IP. Jadi kalau ISP atau bisa aja satu perusahaan besar, misalnya Astra atau konglomerat yang besar-besar, atau pokoknya sesuatu yang besar, dia bisa minta 48 sih sebenarnya. LAN-nya semua 64, LAN-nya 64 semua. Nah, sekarang tinggal pilihannya si ISP. Kalau dari 48 dia bisa ngebagi 65.000/64 sih sebenarnya. Atau dari 48 dia bisa bagi, dia bisa dagangin, dia bisa ngecer 4096/60. Berarti ada masing-masing punya 1664 di dalamnya. Jadi dia bisa ngecerin 4000 sekian, ada 16. Atau dia bisa 148, dia ngecerin 64, ada 256. Dari 256 ini bisa dia ngecerin 256/64 atau 1660. Dari 1660 ada masing-masing ada 1664. Jadi bisa kayak gini cara ngecernya, kira-kira kayak gitu. Atau bisa langsung aja 48, siapa yang mau 64, masing-masing dikasih. Kira-kira kayak gitu. Jadi tapi dia cuma bisa 65 ribuan gitu. Beres ya, itu cara baginya. Waduh banyak banget ya. Jangan dinat. Iya jangan. Domain yang menggunakan Cloudflare terlihat muncul versi 6. Aslinya masih, itu gimana efeknya? Efeknya, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Suharmanto. Untuk domain yang menggunakan Cloudflare terlihat muncul versi 6, padahal aslinya masih versi 4. Itu bagaimana efeknya? Efeknya, kalau itu efeknya, ini ada jawaban dari Mas Rizky Arif. Cloudflare itu kan seperti proxy, jadinya paling efeknya pengguna akhirnya aja, khususnya yang klien versi 6 only jadi bisa connect. Cloudflare itu kan kayak apa ya, CDN lah kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini keren kalau dia udah ngasih versi 6 sih, keren banget sih. Harus kita coba connect lewat versi 6 sih. Gitu. Padahal domainnya versi 4 ya, tapi nanti dia kasih versi 6, ini bagus banget nih. Coba saya ini dari Pak Muhammad Yayan. Pak, jika perangkat hanya sedikit menggunakan berapa paling kecil 164 itu LAN 164 paling kecilnya. Cuman kadang-kadang di ISP kita kadang-kadang dia pakai /127 kayak gitu tuh. Sebetulnya itu agak tidak sesuai dengan kebiasaan sih. Tapi LAN 64 kira-kira gini. Aduh waktunya. Iya. Aduh, ini stres ya, banyak pertanyaan, stres saya. Silakan, Bu. Iya.
Cuman ini doang sih, langsung di set di sini aja tadi, kayak yang saya lakukan tadi, cuman ditambahin langsung jalan. Nah, tinggal masuk ke internetnya, itu tergantung kondisi providernya. Kalau provider punya versi 4 juga, versi 6 juga, itu langsung nyambung sih. Kalau konfigurasi bener ya, dia bisa langsung nyambung. Kalau enggak, berabe urusannya. Jadi cuman ngeset di pakai IPA yang tadi nih. Kalau saya ketik kira-kira gini, IP-6 address at. Jadi kira-kira kayak gitu aja sih. Nanti ditambahin. Dia cuma nambah gitu aja. Di routernya juga nambah. Langsung 4 dan 6 langsung jalan sekaligus. Gitu Bu Dunita. Pertanyaan selanjutnya. Bu Dunita. Lanjut. Halo? Ya udah cuma nambah ini doang sih perintahnya. Udah langsung bisa jalan. Tapi nanti tinggal masa routing ya. Routingnya harus di set lagi. Oke. Oke. Oh, ini tadi yang ini, yang gambar yang ini tadi nih. Nah, ini subnettingnya. Versi 6 kayak gini subnettingnya. Kalau di versi 4 kan /24, slash berapa ya? Kalau di sini yang sering dipakai ya /48, /52, /56, /60, /64 yang sering dipakai yang itu. Yang lain boleh, tapi ini yang sering kita pakai yang ini, kira-kira gitu. LAN-nya adalah /64 gitu kira-kira Bu. Nah, ini diterangin di buku juga ya, jangan khawatir ya. Nih, lanjut Bu, ada lagi. Udah dimasukin link pemberian di chatroom memang? Udah ya? Oh, saya nggak kelihatan malahan. Nah, menentukan kelas. Jadi AV versi 6 nggak seperti versi 4 ada kelas A, B, C, itu udah hilang. Jadi yang namanya kelas udah nggak ada sebenarnya di dunia IP, nggak ada kelasnya lagi semua. Kita udah ngomongnya subnet aja. Subnetnya adalah 48, ini yang sering dipakai tadi ya, 48, 64, 56, 60, 64 gitu. Jadi kelasnya udah nggak ada sih. Gitu. Lanjut, Bu Dwi ini tak. Ya. Iya. Tanggal berapa Bu? Diulang pelan-pelan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 14. Oh. Migrasi apa? Ya. 15 November diingat, dimasukin agenda masing-masing. Jangan lupa. Nyalakan lonceng. Ini teh udah jam 4.30. Iya, aduh, minta maaf banget ini ya, bener. Belas, ya. Ya, siap. Ya.
Mau dikasih lihat itunya nggak, Bu? Bu, bukunya mau dikasih lihat nggak ini? Ya, ya, ini saya tutup share-nya ya. Sep- Ya. Terima kasih, terutama terima kasih banyak pada TV Andi yang sudah hosting acara seperti ini, sangat bermanfaat sekali. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Harapan saya sih teman-teman bisa semua belajar, karena ini untuk kelanjutan Republik Indonesia. Tanpa nomor, sambungan nggak akan jalan soalnya. Terima kasih. Saya kembalikan sama Bu Dunita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.